Hai, selamat pagi pemirsa Kompas TV Jawa Barat. Berjumpa bersama saya Mita Handayani di program Kompas Sport yang akan menyuguhkan sejumlah berita olahraga menarik baik dari dalam ataupun luar negeri. Mari kita simak Kompas Sport edisi minggu ini. PSSI merilis nama pemain yang masuk nominasi peraih penghargaan Men's Player of the Year 2025. Uniknya, 5 nomine didominasi oleh pemain bertahan. PSSI sudah resmi merilis 5 nama yang masuk nominasi kategori pemain terbaik dalam ajang PSSI Awards 2026. Pengumuman ini dirilis pada Kamis sebagai bagian dari rangkaian evaluasi prestasi sepak bola nasional sepanjang tahun. Namun uniknya, para pemain bertahan mendominasi dalam daftar 5 nomine. Tak ada satupun pemain gelandang, striker bahkan kiper yang masuk dalam daftar calon penerima penghargaan. Sang kapten skuad Garuda, Jay Itzes, masuk dalam daftar. Bang Jay memang tampil solid bersama timnas Indonesia. Penampilan gemilang dibalut dengan sikap kepemimpinannya yang begitu matang, membuat bek 25 tahun layak masuk dalam daftar penerima penghargaan. Hanya solid kala berjersey Garuda, bek 25 tahun juga selalu menjadi pilihan utama kala membela Sassuolo di Serie A Italia. Sang wakil kapten sekaligus tandem Bang Jay di lini pertahanan Serdadu Garuda, Rizky Ridho juga masuk dalam daftar nominasi. Ketenangan dan kemampuannya membaca permainan lawan membuat Ridho menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Garuda. Di daftar selanjutnya juga masih dari pemain bertahan. Calvin Verdong juga masuk dalam daftar. Bek kiri timnas Indonesia memang menjadi salah satu pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selalu tampil konsisten, laki-laki berdarah Aceh bahkan dijuluki El Konsisten oleh fans timnas Garuda. Tak banyak drama, hanya fokus bermain di lapangan. Kevin Dix, sang tandem Verdong di sisi kanan pertahanan, turut masuk dalam daftar nominasi. Talenta spesialis tendangan penalti ini memang cukup bermain apik. Kak Kev yang kini membela Panji Borussia Mönchengladbach punya pengalaman di kompetisi elit Jerman yang menjadi nilai tambah dalam penilaian PSSI. Jakob Sayuri melengkapi 5 pemain yang masuk dalam daftar nominasi. Pemain Maluku United dikenal memiliki fleksibilitas tinggi karena mampu bermain sebagai bek sayap maupun winger. Kontribusinya di sisi lapangan menjadikannya salah satu pemain paling menonjol sepanjang musim. Proses pemungutan suara dijadwalkan dibuka mulai 6 Januari 2026 melalui laman resmi federasi dengan melibatkan partisipasi publik. Timnas Indonesia kian diperhitungkan di level Asia. Terbukti 3 penggawa skuad Garuda masuk dalam starting 11 terbaik benua kuning versi Goalpost. Timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata. Berkat prestasi melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, skuad Garuda kini mulai diperhitungkan di level Asia. Baru-baru ini, Goalpost merilis daftar starting 11 pemain terbaik Asia. Dari 11 penggawa yang masuk daftar versi Goalpost ini, didominasi sejumlah pemain dari negara kuat benua kuning, yakni Jepang, Korea Selatan, dan kejutannya, 3 pemain Indonesia masuk dalam daftar. Kapten skuad Garuda, Jay Itzes, kiper Emil Audero, dan bek kiri Calvin Verdong turut masuk dalam daftar starting 11 pemain terbaik di benua kuning saat ini. Kapten skuad Garuda Jay Itzes, nilai pasarnya semakin mahal di akhir tahun 2025. Bang Jay kini berdiri di tangga kelima sebagai bek tengah termahal di Asia. Bukan sekadar pemain abroad biasa, Jay Itzes bisa dibilang sebagai aset bangsa. Tampil konsisten di atas lapangan, dibalut dengan mental dan sikap kepemimpinan yang besar, Itzes kini menjadi salah satu pemain termahal di skuad Garuda. Nilai pasar penggawa milik Sassuolo melonjak drastis di akhir tahun ular kayu.
Dari yang semula seharga 7,7 juta euro atau sekitar 148 miliar rupiah, harga pasar Bangjai kini tembus 10 juta euro atau sekitar 197,4 miliar rupiah. Pencapaian ini membuat bek 25 tahun menjadi pemain Indonesia dengan valuasi tertinggi sepanjang sejarah. Manajemen Persebaya Surabaya masih beri kepercayaan kepada Uston Nawawi sebagai pelatih sementara meski telah mendapatkan pelatih baru Bernardo Tavares. Meski telah resmi mengontrak pelatih baru Bernardo Tavares, manajemen Persebaya Surabaya masih memberi kepercayaan pada Uston Nawawi untuk menjadi pelatih sementara. Mantan bintang Persebaya sudah mendukangi Green Force pada 4 laga dengan hasil 3 kali imbang dan sekali menang. Tugas Uston Nawawi diperpanjang hingga laga melawan Madura United di pekan ke-16 Super League 3 Januari nanti. Uston Nawawi bilang Bernardo Tavares akan segera gabung dengan tim setelah liburan tahun baru. Transisi juga sudah disiapkan untuk menjaga ritme tim. Alat komunikasi seperti saya bilang kemarin, secara verbal kita belum, cuma memang kita setelah pelatih dapat tugas dari manajemen di pertandingan ini dan pertandingan lawan Madura sampai kedatangan video Bernardo Tavares kita di awal Januari. Dan tentunya kita semua bersyukur karena kalau bisa kita begitu beliau datang, tim kan semakin bagus di masa transisi. Dan itu yang kita Rencananya, Bernardo Tavares akan mulai memimpin latihan pada 5 Januari. Saat ini, Bruno Moreira dan kolega tengah fokus mempersiapkan kekuatan terbaiknya jelang derby Suramadu menghadapi Madura United. Mahendra Trigenanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Jelang dibukanya transfer tengah musim, sejumlah tim bersiap menambah kekuatan, tak terkecuali Super League Indonesia. Rumornya ada sejumlah pemain diaspora yang akan merapat ke klub kompetisi tanah air. Siapa saja? Berikut ini liputannya. Persib Bandung terus memperkuat skuadnya demi bersaing di level Asia. Sebelumnya, gelandang skuad Garuda Joy Pelupesi santer dirumorkan akan hijrah ke tanah Pasundan. Jelang dibukanya bursa transfer tengah musim, rumor ini semakin menguat. Kendati masih terikat kontrak dengan klub Liga 2 Belgia, Lommel SK, Maung Bandung dikabarkan rela menggelontorkan dana untuk menebus jasa talenta berdarah Maluku yang masih memiliki kontrak hingga Juni 2026. Kabar terbaru, talenta 32 tahun telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Persib dan siap mendarat ke Gelora Bandung Lautan Api. Tak hanya Joy Pelupesi, Persib Bandung juga dirumorkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan kiper skuad Garuda, Martin Paes. Serupa Joy Pelupesi, kontrak talenta 27 tahun bersama FC Dallas di Major League Soccer juga masih berlaku hingga Desember 2026. Tak hanya mengejar tripit gelar, Armada Boyan Hodak juga tengah mengincar tiket lolos semifinal AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Sementara Kapten Timnas U22 di SEA Games lalu, Ivar Yenar, juga turut dirumorkan akan hijrah ke Super League Indonesia. Adalah Dewa United yang berminat menggunakan jasa pemain FC Utrecht ini. Kontrak gelandang 24 tahun bersama FC Utrecht memang akan habis akhir musim ini. Dengan atribut lengkap untuk mengatur tempo permainan, memutus serangan lawan, sekaligus menjadi penghubung antar lini, Ivar Yenar dipercaya akan sangat membantu meningkatkan kualitas permainan serdadu Banten Warriors. Informasi mengenai Persib versus Ratchaburi FCDI fase gugur ACL 2 akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Sport, pengundian fase knockout AFC Champions League 2 sudah dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari hasil pengundian, wakil Indonesia Persib Bandung akan bentrok melawan tim asal Thailand Ratchaburi FC.
Persib Bandung menjadi satu-satunya wakil Indonesia di fase gugur AFC Champions League 2 setelah berhasil melewati fase gugur. Finish sebagai juara grup, Maung Bandung berada di pot 1 wilayah timur bersama tim Australia MacArthur FC, wakil Jepang Gamba Osaka, serta klub Singapura Tampines Rovers. Legenda Persib Bandung Atep Rizal turut terlibat dalam prosesi undian, didapuk sebagai asisten pada pengundian babak 16 besar kompetisi kasta kedua Bedua Kuning. Pangeran Biru harus menjalani laga tandang lebih dulu di leg pertama pada 11 hingga 12 Februari 2026. Selanjutnya, gantian menjadi tuan rumah 18 hingga 19 Februari 2026. Hasil undian ini sudah termasuk bagan keseluruhan fase gugur turnamen hingga Grand Final. Pada babak Grand Final akan mempertemukan wakil Barat dan Timur, di mana duel akan dimainkan di wilayah Barat. Berbeda dengan fase grup, di fase gugur AFC Champions League 2 akan menggunakan VAR, sehingga wasit yang memimpin pertandingan akan terbantu dan lebih presisi dalam menentukan keputusan. Rumor Martin Paes akan hengkang ke Super League Indonesia dibantah langsung oleh sang pemain. Rumor soal ketertarikan Persib Bandung untuk memboyong Martin Paes ke Gelora Bandung Lautan Api sebelumnya sempat santer, khususnya di media sosial. Bahkan rumor itu menyebut Maung Bandung sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan palang pintu terakhir skuad Garuda. Namun, rumor ini langsung dibantah oleh sang pemain. Kiper FC Dallas memberikan pernyataan dalam akun media sosial pribadinya. Itu hanyalah rumor belaga. Talenta 27 tahun menyebut, kini dirinya sedang menikmati liburan di Asia. Persija Jakarta bersiap menambah kekuatan jelang bursa transfer tengah musim. Macan Kebayoran kabarnya berminat datangkan Ivar Jenner dan Ezra Walian. Rupanya tak hanya Dewa United yang berminat datangkan Kapten Timnas Indonesia U22 di SEA Games, Ivar Jenner. Macan Kemayoran turut memantau situasi gelandang 21 tahun usai memutuskan tak akan memperpanjang kontraknya bersama FC Utrecht. Ivar tak kerasan karena tak kunjung mendapat kepercayaan tampil di tim senior. Namun usaha untuk mendapatkan Ivar tentu tak akan mudah. Terlebih, rumor beredar mantan tim JITZES, Venezia juga turut memantau situasi Ivar Jenner. Tim Serie B Italia juga dirumorkan berminat mendapatkan jasanya. Tak hanya ingin memperkuat pemainnya di posisi gelandang, Persija Jakarta juga dikabarkan ingin memperkuat lini serangnya dengan mendatangkan Ezra Walian dari Persik Kediri. Macan Kemayoran butuh bomber lokal dengan pengalaman internasional dan jam terbang tinggi di kompetisi domestik. Hingga saat ini bersama Macan Putih, Ezra sudah mengemas 4 gol dan 6 assist. Mantan penggawa Persib Bandung dikenal sebagai pemain versatil. Berposisi asli sebagai pemain sayap kiri, ia juga mampu berperan sebagai penyerang tengah, gelandang serang, hingga sayap kanan. Kita ke informasi lain. 30 Desember 2025, tepat 3 tahun Cristiano Ronaldo hijrah ke Liga Pro Arab Saudi dengan mendarat di Al Nassr. Sang manusia pencetak rekor individu seperti tak mau menyerah meski usianya tak lagi muda. Pencapaian apalagi yang tengah diincar CR7 ini? Berikut ini liputannya. Sempat kembali ke Manchester United, klub yang membesarkan namanya, Cristiano Ronaldo akhirnya memilih hengkang setelah tak akur dengan pelatih kala itu, Erik ten Hag. Namun, biaya transfer keseluruhan dan tuntutan gaji tinggi membuat CR7 kesulitan untuk mendapatkan klub yang mentas di Eropa. Akhirnya, klub kaya raya asal Arab Saudi, Al Nassr, yang sanggup memboyongnya dari teater impian. 30 Desember 2022, laki-laki Portugal resmi dipinang Serdadu Al-Alami dengan kontrak 200 juta euro per tahun atau setara 3,9 triliun rupiah. Nilai yang sangat fantastis untuk ukuran pemain yang sudah tak lagi muda. Namun nyatanya Al Nassr tak rugi harus memboyong sang superstar dengan bandrol mahal. Sejauh ini talenta 40 tahun telah mempersembahkan 104 gol dalam 118 laga selama membela Al-Alami, meski hingga kini ia belum mampu mempersembahkan satu trofi pun bagi Al Nassr.
Tak hanya itu, klub juga tentu turut terbantu secara finansial melalui penjualan merchandise. Terlebih, CR7 membuat Al Nassr dan khususnya Liga Pro Arab Saudi kian dikenal secara global. Baru-baru ini Ronaldo didapuk sebagai pemain terbaik Timur Tengah 2025 untuk ketiga kalinya secara beruntun. Hal ini menjadi bukti sahih, ia terus berupaya tampil kompetitif meski kini sudah menginjak kepala 4. Rekor pribadi ingin kembali ia cetak di tanah dua kota suci. Pria penyuka nomor 7 kini tengah mengincar rekor mencetak 1000 gol dalam karirnya. Sang kapten timnas Portugal sangat optimistis mampu menjangkaunya yang kini hanya tinggal kurang 44 gol lagi menuju pencapaian historis tersebut. Timnas Futsal U16 Indonesia berhasil merebut gelar juara Piala ASEAN 2025. Kepastian ini didapat usai tekuk Thailand 4-3. Kembali jumpa Thailand di final futsal Piala ASEAN U19. Indonesia kebobolan lebih dulu di menit 17 lewat gol Pumpuchit Huabum. Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Thailand melakukan 6 kali pelanggaran. Setelah gagal di 2 kesempatan eksekusi penalti, Robi Faturrahman menyetarakan skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Di awal babak kedua, Garuda Nusantara kembali tertinggal 1-2 lewat gol Sorawit Sirisawas. Beberapa menit berselang, tembakan keras Seth Hawut Sritong membuat Thailand menang 3-1 sekaligus mengagalkan Indonesia kawinkan gelar juara. Sementara itu, sayang Indonesia gagal kawinkan gelar juara di Piala ASEAN Futsal setelah timnas U19 tumbang dari Thailand di final. Jumpa Thailand di final futsal Piala ASEAN di Nonthaburi Gymnasium. Timnas futsal U16 Indonesia ketinggalan lebih dulu di menit ke-1 lewat gol Bunyarit Pechtiam. Namun hanya selang 3 menit, Hudson Messi mampu membawa Garuda Futsal menyetarakan skor 1-1. Tak terima, skuad Gajah Perang Muda kembali mengejar di menit 17. Bunyarit Pechtiam membalikan keunggulan tuan rumah 2-1. Jelang babak pertama usai, Garuda Muda kembali membuat skor sama kuat 2-2, kali ini lewat tendangan Faisal Gumilang. Indonesia tampil menggila di babak kedua. 2 gol tercipta melalui usaha Dava Ramadan di menit 26 dan gol Faisal Gumilang 2 menit kemudian. Indonesia balik memimpin 4-2. Di penghujung babak kedua, Thailand sempat menipiskan ketinggalan menjadi 3-4 lewat gol ketiga Bunyarit Pechtiam. Beruntung gol ini tak mampu menyelamatkan Thailand dari kekalahan. Menang 4-3, timnas futsal U16 Indonesia pun keluar sebagai juara. Informasi olahraga menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. PSSI merilis nama pemain yang masuk nominasi peraih penghargaan Men's Player of the Year 2025. Uniknya, 5 nomine didominasi oleh pemain bertahan. PSSI sudah resmi merilis 5 nama yang masuk nominasi kategori pemain terbaik dalam ajang PSSI Awards 2026. Pengumuman ini dirilis pada Kamis sebagai bagian dari rangkaian evaluasi prestasi sepak bola nasional sepanjang tahun. Namun uniknya, para pemain bertahan mendominasi dalam daftar 5 nomine. Tak ada satupun pemain gelandang, striker bahkan kiper yang masuk dalam daftar calon penerima penghargaan. Sang kapten skuad Garuda, Jay Itzes, masuk dalam daftar. Bang Jay memang tampil solid bersama timnas Indonesia. Penampilan Gumilang dibalut dengan sikap kepemimpinannya yang begitu matang, membuat bek 25 tahun layak masuk dalam daftar penerima penghargaan. Hanya solid kala berjersey Garuda, bek 25 tahun juga selalu menjadi pilihan utama kala membela Sassuolo di Serie A Italia.
Sang wakil kapten sekaligus tandem Bang J di lini pertahanan Serdadu Garuda, Rizky Ridho juga masuk dalam daftar nominasi. Ketenangan dan kemampuannya membaca permainan lawan membuat Ridho menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Garuda. Di daftar selanjutnya juga masih dari pemain bertahan. Calvin Verdong juga masuk dalam daftar. Bek kiri timnas Indonesia memang menjadi salah satu pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selalu tampil konsisten, laki-laki berdarah Aceh bahkan dijuluki El Konsisten oleh fans timnas Garuda. Tak banyak drama, hanya fokus bermain di lapangan. Kevin Dick, sang tandem Verdong di sisi kanan pertahanan turut masuk dalam daftar nominasi. Talenta spesialis tendangan penalti ini memang cukup bermain apik. Kak Kev yang kini membela Panji Borussia Mönchengladbach punya pengalaman di kompetisi elit Jerman yang menjadi nilai tambah dalam penilaian PSSI. Jakob Sayuri melengkapi 5 pemain yang masuk dalam daftar nominasi. Pemain Maluku United dikenal memiliki fleksibilitas tinggi karena mampu bermain sebagai bek sayap maupun winger. Kontribusinya di sisi lapangan menjadikannya salah satu pemain paling menonjol sepanjang musim. Proses pemungutan suara dijadwalkan dibuka mulai 6 Januari 2026 melalui laman resmi federasi dengan melibatkan partisipasi publik. Timnas Indonesia kian diperhitungkan di level Asia. Terbukti 3 penggawa skuad Garuda masuk dalam starting 11 terbaik benua kuning versi Goalpost. Timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata. Berkat prestasi melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, skuad Garuda kini mulai diperhitungkan di level Asia. Baru-baru ini, Goalpost merilis daftar starting 11 pemain terbaik Asia. Dari 11 penggawa yang masuk daftar versi Goalpost ini, didominasi sejumlah pemain dari negara kuat benua kuning, yakni Jepang, Korea Selatan, dan kejutannya, 3 pemain Indonesia masuk dalam daftar. Kapten skuad Garuda Jay Izzes, kiper Emil Audero, dan bek kiri Calvin Verdong turut masuk dalam daftar starting 11 pemain terbaik di benua kuning saat ini. Kapten skuad Garuda Jay Izzes nilai pasarnya semakin mahal di akhir tahun 2025. Bang Jay kini berdiri di tangga kelima sebagai bek tengah termahal di Asia. Bukan sekadar pemain abroad biasa, Jay Izzes bisa dibilang sebagai aset bangsa. Tampil konsisten di atas lapangan, dibalut dengan mental dan sikap kepemimpinan yang besar, Izzes kini menjadi salah satu pemain termahal di skuad Garuda. Nilai pasar penggawa milik Sassuolo melonjak drastis di akhir tahun ular kayu. Dari yang semula seharga 7,7 juta euro atau sekitar 148 miliar rupiah, harga pasar Bang Jay kini tembus 10 juta euro atau sekitar 197,4 miliar rupiah. Pencapaian ini membuat bek 25 tahun menjadi pemain Indonesia dengan valuasi tertinggi sepanjang sejarah. Manajemen Persebaya Surabaya masih beri kepercayaan kepada Uston Nawawi sebagai pelatih sementara meski telah mendapatkan pelatih baru Bernardo Tavares. Meski telah resmi mengontrak pelatih baru Bernardo Tavares, manajemen Persebaya Surabaya masih memberi kepercayaan pada Uston Nawawi untuk menjadi pelatih sementara. Mantan bintang Persebaya sudah mendukangi Green Force pada 4 laga dengan hasil 3 kali imbang dan sekali menang. Tugas Uston Nawawi diperpanjang hingga laga melawan Madura United di pekan ke-16 Super League 3 Januari nanti. Uston Nawawi bilang Bernardo Tavares akan segera gabung dengan tim setelah liburan tahun baru. Transisi juga sudah disiapkan untuk menjaga ritme tim. Alat komunikasi seperti saya bilang kemarin, secara verbal kita belum, cuma memang kita setelah pelatih dapat tugas dari manajemen di pertandingan ini dan pertandingan lawan Madura sampai kedatangan video Bernardo Tavares kita di awal Januari, dan tentunya kita semua bersyukur karena kalau bisa kita begitu beliau datang tim kan semakin bagus di masa transisi, kan itu yang kita
Rencananya, Bernardo Tavares akan mulai memimpin latihan pada 5 Januari. Saat ini, Bruno Moreira dan kolega tengah fokus mempersiapkan kekuatan terbaiknya jelang derby Suramadu menghadapi Madura United. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Jelang dibukanya transfer tengah musim, sejumlah tim bersiap menambah kekuatan, tak terkecuali Super League Indonesia. Rumornya ada sejumlah pemain diaspora yang akan merapat ke klub kompetisi tanah air. Siapa saja? Berikut ini liputannya. Persib Bandung terus memperkuat skuadnya demi bersaing di level Asia. Sebelumnya, gelandang skuad Garuda Joy Pelupesi santer dirumorkan akan hijrah ke tanah Pasundan. Jelang dibukanya bursa transfer tengah musim, rumor ini semakin menguat. Kendati masih terikat kontrak dengan klub Liga 2 Belgia, Lommel SK, Maung Bandung dikabarkan rela menggelontorkan dana untuk menebus jasa talenta berdarah Maluku yang masih memiliki kontrak hingga Juni 2026. Kabar terbaru, talenta 32 tahun telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Persib dan siap mendarat ke Gelora Bandung Lautan Api. Tak hanya Joy Pelupesi, Persib Bandung juga dirumorkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan kiper skuad Garuda, Martin Paes. Serupa Joy Pelupesi, kontrak talenta 27 tahun bersama FC Dallas di Major League Soccer juga masih berlaku hingga Desember 2026. Tak hanya mengejar tripit gelar, armada Boyan Hodak juga tengah mengincar tiket lolos semifinal AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Sementara Kapten Timnas U22 di SEA Games lalu, Ivar Yenar, juga turut dirumorkan akan hijrah ke Super League Indonesia. Adalah Dewa United yang berminat menggunakan jasa pemain FC Utrecht ini. Kontrak gelandang 24 tahun bersama FC Utrecht memang akan habis akhir musim ini. Dengan atribut lengkap untuk mengatur tempo permainan, memutus serangan lawan, sekaligus menjadi penghubung antar lini, Ivar Yenar dipercaya akan sangat membantu meningkatkan kualitas permainan Serdadu Banten Warriors. Informasi mengenai Persib versus Ratchaburi FCDI, fase gugur ACL 2 akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Sport, pengundian fase knockout AFC Champions League 2 sudah dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari hasil pengundian, wakil Indonesia Persib Bandung akan bentrok melawan tim asal Thailand Ratchaburi FC. Persib Bandung menjadi satu-satunya wakil Indonesia di fase gugur AFC Champions League 2 setelah berhasil melewati fase gugur. Finish sebagai juara grup, Maung Bandung berada di pot 1 wilayah timur bersama tim Australia MacArthur FC, wakil Jepang Gamba Osaka, serta klub Singapura Tampines Rovers. Legenda Persib Bandung Atep Rizal turut terlibat dalam prosesi undian, didapuk sebagai asisten pada pengundian babak 16 besar kompetisi kasta kedua Bedua Kuning. Pangeran Biru harus menjalani laga tandang lebih dulu di leg pertama pada 11 hingga 12 Februari 2026. Selanjutnya, gantian menjadi tuan rumah 18 hingga 19 Februari 2026. Hasil undian ini sudah termasuk bagan keseluruhan fase gugur turnamen hingga Grand Final. Pada babak Grand Final akan mempertemukan wakil Barat dan Timur, di mana duel akan dimainkan di wilayah Barat. Berbeda dengan fase grup, di fase gugur AFC Champions League 2 akan menggunakan VAR, sehingga wasit yang memimpin pertandingan akan terbantu dan lebih presisi dalam menentukan keputusan. Rumor Martin Paes akan hengkang ke Super League Indonesia dibantah langsung oleh sang pemain. Rumor soal ketertarikan Persib Bandung untuk memboyong Martin Paes ke Gelora Bandung Lautan Api sebelumnya sempat santer, khususnya di media sosial. Bahkan rumor itu menyebut Maung Bandung sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan palang pintu terakhir skuad Garuda. Namun, rumor ini langsung dibantah oleh sang pemain.
Kiper FC Dallas memberikan pernyataan dalam akun media sosial pribadinya. Itu hanyalah rumor belaka. Talenta 27 tahun menyebut, kini dirinya sedang menikmati liburan di Asia. Persija Jakarta bersiap menambah kekuatan jelang bursa transfer tengah musim. Macan Kebayoran kabarnya berminat datangkan Ivar Jenner dan Ezra Walian. Rupanya tak hanya Dewa United yang berminat datangkan Kapten Timnas Indonesia U22 di SEA Games, Ivar Jenner. Macan Kemayoran turut memantau situasi gelandang 21 tahun usai memutuskan tak akan memperpanjang kontraknya bersama FC Utrecht. Ivar tak kerasan karena tak kunjung mendapat kepercayaan tampil di tim senior. Namun usaha untuk mendapatkan Ivar tentu tak akan mudah. Terlebih, rumor beredar mantan tim JITZES, Venezia juga turut memantau situasi Ivar Jenner. Tim Serie B Italia juga dirumorkan berminat mendapatkan jasanya. Tak hanya ingin memperkuat pemainnya di posisi gelandang, Persija Jakarta juga dikabarkan ingin memperkuat lini serangnya dengan mendatangkan Ezra Walian dari Persik Kediri. Macan Kemayoran butuh bomber lokal dengan pengalaman internasional dan jam terbang tinggi di kompetisi domestik. Hingga saat ini bersama Macan Putih, Ezra sudah mengemas 4 gol dan 6 assist. Mantan penggawa Persib Bandung dikenal sebagai pemain versatil. Berposisi asli sebagai pemain sayap kiri, ia juga mampu berperan sebagai penyerang tengah, gelandang serang, hingga sayap kanan. Kita ke informasi lain. 30 Desember 2025, tepat 3 tahun Cristiano Ronaldo hijrah ke Liga Pro Arab Saudi dengan mendarat di Al Nassr. Sang manusia pencetak rekor individu seperti tak mau menyerah meski usianya tak lagi muda. Pencapaian apalagi yang tengah diincar CR7 ini? Berikut ini liputannya. Sempat kembali ke Manchester United, klub yang membesarkan namanya. Cristiano Ronaldo akhirnya memilih hengkang setelah tak akur dengan pelatih kala itu, Erik ten Hag. Namun, biaya transfer keseluruhan dan tuntutan gaji tinggi membuat CR7 kesulitan untuk mendapatkan klub yang mentas di Eropa. Akhirnya, klub kaya raya asal Arab Saudi, Al Nassr, yang sanggup memboyongnya dari teater impian. 30 Desember 2022, laki-laki Portugal resmi dipinang Serdadu Al-Alami dengan kontrak 200 juta euro per tahun atau setara 3,9 triliun rupiah. Nilai yang sangat fantastis untuk ukuran pemain yang sudah tak lagi muda. Namun nyatanya Al Nassr tak rugi harus memboyong sang superstar dengan bandrol mahal. Sejauh ini talenta 40 tahun telah mempersembahkan 104 gol dalam 118 laga selama membela Al-Alami, meski hingga kini ia belum mampu mempersembahkan satu trofi pun bagi Al Nassr. Tak hanya itu, klub juga tentu turut terbantu secara finansial melalui penjualan merchandise. Terlebih, CR7 membuat Al Nassr dan khususnya Liga Pro Arab Saudi kian dikenal secara global. Baru-baru ini Ronaldo didapuk sebagai pemain terbaik Timur Tengah 2025 untuk ketiga kalinya secara beruntun. Hal ini menjadi bukti sahih, ia terus berupaya tampil kompetitif meski kini sudah menginjak kepala 4. Rekor pribadi ingin kembali ia cetak di tanah 2 kota suci. Pria penyuka nomor 7 kini tengah mengincar rekor mencetak 1000 gol dalam karirnya. Sang kapten timnas Portugal sangat optimistis mampu menjangkaunya yang kini hanya tinggal kurang 44 gol lagi menuju pencapaian historis tersebut. Timnas Futsal U16 Indonesia berhasil merebut gelar juara Piala ASEAN 2025. Kepastian ini didapat usai tekuk Thailand 4-3. Kembali jumpa Thailand di final futsal Piala ASEAN U19. Indonesia kebobolan lebih dulu di menit 17 lewat gol Pumpucit Huab. Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Thailand melakukan 6 kali pelanggaran. Setelah gagal di 2 kesempatan eksekusi penalti, Robi Faturrahman menyetarakan skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Di awal babak kedua, Garuda Nusantara kembali tertinggal 1-2 lewat gol Sorawit Sirisawas.
Beberapa menit berselang, tembakan keras Seth Hawut Sritong membuat Thailand menang 3-1 sekaligus mengagalkan Indonesia kawinkan gelar juara. Sementara itu, sayang Indonesia gagal kawinkan gelar juara di Piala ASEAN Futsal setelah timnas U19 tumbang dari Thailand di final. Host Thailand akan memulai persaingan dengan kick-off persaingan. Jumpa Thailand di final futsal Piala ASEAN di Nonthaburi Gymnasium. Timnas futsal U16 Indonesia ketinggalan lebih dulu di menit ke-1 lewat gol Bunyarit Pechtiam. Namun hanya selang 3 menit, Hudson Messi mampu membawa Garuda Futsal menyetarkan skor 1-1. Tidak menyanyikan umpan yang begitu matang untuk membuat. Tak terima, skuad Gajah Perang Muda kembali mengejar di menit 17. Bunyarit Pechtiam membalikkan keunggulan tuan rumah 2-1. Jelang babak pertama usai, Garuda Muda kembali membuat skor sama kuat 2-2, kali ini lewat tendangan Faisal Gumilang. Indonesia tampil menggila di babak kedua. 2 gol tercipta melalui usaha Dava Ramadan di menit 26 dan gol Faisal Gumilang 2 menit kemudian. Indonesia balik memimpin 4-2. Di penghujung babak kedua, Thailand sempat menipiskan ketinggalan menjadi 3-4 lewat gol ketiga Bunyarit Pechtiam. Beruntung gol ini tak mampu menyelamatkan Thailand dari kekalahan. Menang 4-3, timnas futsal U16 Indonesia pun keluar sebagai juara. Informasi olahraga menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Sport. Dari turnamen Pro Liga Tenis Indonesia Master 2025, Aryna Faraksina juarai sektor tunggal putri. Sementara gelar juara ganda putra diraih pasangan Gunawan Tris Munawarman Albert C. Di final tunggal putri turnamen Pro Liga Tenis Indonesia Masters 2025, Aryna Faraksina menantang unggulan teratas Medina Laviola. Tanpa kesulitan berarti, petenis Rusia yang 12 tahun tinggal di Indonesia ini menang straight set 6-0 dan 6-0 untuk menyegel gelar juara. Saya suka banget main di sini. Courtnya cepat, aku suka court cepat. Dan ya aku get a lot enjoy emotions. I enjoy everything here. So yeah, I'm super happy to win. Ya, hari ini skornya gampang, tapi ya itu ada kita nervous dua-duanya, jadi susah mentally. Yeah. Sementara di sektor ganda putra, petenis Gaek Albert C yang berpasangan dengan Gunawan Trismuwantara menantang duet Lucky Chandra Tegar Abdi. Albert Gunawan merebut kemenangan dalam pertarungan 3 set, 6-0, 5-7, dan 10-4. Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta. Arya Danu Susilo menjadi taekwondo Indonesia yang penuh inspirasi. Mulai dari sempat dipulangkan pelatnas karena cedera, hingga harus berlatih sambil bekerja. Arya menuai hasil dengan merebut medali emas di SEA Games Thailand. Usaha tak akan mengkhianati hasil. Itulah yang dipegang teguh atlet taekwondo Indonesia Arya Danu Susilo. Gagal memperkuat kontingen Indonesia pada SEA Games 2021 dan 2023, pemuda asal Banten tak patah arang. Pada SEA Games 2025, Arya sukses membawa pulang medali emas dari nomor kyorugi 74 kg putra. Perjalanan Arya tak mulus. Berlatih sambil bekerja harus dijalani Arya demi tekadnya untuk merah putih. Bahkan, Arya sempat dipulangkan dari pelatnas karena didiagnosa cedera meniskus di kedua kakinya. Namun, peraih emas PON 2024 tak patah arang. Rasa sakit tak dirasakan, segala cara diupayakan agar bisa tetap mentas di Thailand. Hasilnya, Arya pulang berkalung emas usai taklukan wakil Vietnam yang juga juara bertahan di final. Saya kan udah 2 kali ikut seleksi SEA Games, selalu gagal kan, selalu udah masuk dipulangin. Nah saya itu pengen kasih kesempatan lah buat saya yang ketiga.
bahwa saya tuh mau buktiin kalau saya tuh bisa juara 1. Alhamdulillah juara 1. Masih nggak nyangka bisa dapat medali emas kan, apalagi lawannya Vietnam yang di Kamboja kemarin juara 1-nya dia di kelas 74. Usai meraih emas SEA Games, Arya rencananya akan menjalani tindakan operasi. Harapannya, proses pemulihan berjalan lancar dan Arya bisa tampil membela Panji Merah Putih pada Asian Games 2026. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Roster lengkap, tim basket Dewa United Banten fokus bangun chemistry dan perkuat pertahanan jelang laga pembuka IBL. Sang juara bertahan, anak Dewa optimistis mampu pertahankan gelar. Roster tim basket Dewa United Banten kini telah lengkap. 2 pemain timnas di SEA Games Thailand, Rio Disi dan Patrick Nicholas telah kembali berlatih. Sementara legend asing Joshua Ibarra juga sudah tiba di markas Dewa. Skuad lengkap, anak Dewa fokus memantapkan chemistry dan strategi jelang laga pembuka IBL pada 10 Januari. Berkaca dari sejumlah hasil scrimmage game, point guard Dewa, Radityo Wibowo cukup yakin dengan kualitas tim. Apik dalam menyerang, Radit menilai sistem pertahanan masih harus disempurnakan. Sementara sang asisten pelatih Yuri Van Hosen menyebut seluruh kontestan IBL mempersiapkan tim dengan baik. Karenanya Dewa harus berupaya lebih keras untuk pertahankan gelar. Yang pasti chemistry kan, karena kita dari awal nggak lengkap kan, kita selalu kehilangan pemain. Kemarin Rio sama Patrick, sekarang Josh baru datang, jadi ya paling chemistry, defense itu aja sih. Kalau offense sih dari flow aja. Untuk mempertahankan gelar juara tuh lebih sulit daripada kita meraih gelar juaranya itu. Semua tim tuh bergerak untuk memperbaiki diri masing-masing gitu. Jadi untuk season IBL 2026 saya yakin bakal jauh lebih kompetitif. Tapi kami dari Dewa United juga percaya kita bisa maksimal di 2026 nanti. Duel ulangan final akan tersaji di laga pembuka IBL 2026. Dewa United langsung bertemu Pelita Jaya di Dewa United Arena pada 10 Januari. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Kita ke informasi lain. SEA Games telah berakhir. Kemenpora segera evaluasi hasil akhir masing-masing cabang olahraga. Deputi 3 Kemenpora Surodo bilang, Kemenpora segera lakukan evaluasi bersama tim pakar. Evaluasi ini akan membahas secara keseluruhan pencapaian cabur di SEA Games Thailand. Meski secara umum Indonesia mampu melampaui target perolehan emas, tidak semua cabur mencapai target. Evaluasi mencakup capaian medali, progres pembinaan, hingga kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan. Nantinya, hasil akhir evaluasi akan menentukan penghargaan dan sanksi yang akan diberikan. Adapun beberapa cabur mampu mencapai bahkan melampaui target, seperti atletik, bulu tangkis, dan panjat tebing. Akan ada evaluasi dengan tim pakar, mudah-mudahan nanti sebagai awal dari pembinaan kita, khususnya akan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games dan puncaknya nanti adalah untuk Olimpik 2028. Ada beberapa cabur yang satu meningkat sesuai target, ada yang melebihi target, ada cabur yang tidak sesuai target. Maka ini nanti akan kita evaluasi dan ada namanya reward and punishment. Nasib sial dialami Jack Paul, petinju amatir yang menantang juara dunia 2 kali Anthony Joshua. Bahkan kekalahannya brutal menyebabkan sang petinju YouTuber mengalami patah tulang rahang dan terancam kehilangan uang berjumlah fantastis. Berupaya mencipta sejarah, petinju amatir yang berawal dari YouTuber Jack Paul menantang mantan juara dunia tinju kelas berat Anthony Joshua. Meski secara postur tubuh terlihat jomplang, namun Jack tak gentar berduel dengan sang juara dunia 2 kali.
Malam mengenaskan itu terjadi di Miami, Amerika Serikat. Tanpa skrip yang mengatur, sang petinju sejati di atas kertas akan sangat mudah merobohkan sang YouTuber yang begitu terlihat sangat percaya diri. Benar saja, Jake Paul dijadikan samsak hidup oleh Anthony. Namun hebatnya, Jake Paul mampu bertahan hingga ronde ke-6 dalam duel yang rencananya digelar sebanyak 8 ronde. Di ronde ke-6, hantaman keras Anthony Joshua tak hanya membuat Paul tersungkur ke kanvas, tetapi juga mematahkan tulang rahangnya di 2 tempat. Terlihat dari hasil ronsen, Paul mengalami patah di kedua sisi rahangnya. Meski tengah dirawat di rumah sakit, Paul kembali sesumbar untuk memberikan waktu istirahat 10 hari untuk kembali naik ring melawan Canelo Alvarez. Namun penderitaan tak sampai di situ. Petinju amatir berjuluk The Problem Child diprediksi harus kehilangan uang tak sedikit untuk membayar kewajiban pajak. Kabarnya, ia bisa kehilangan uang sekitar 570 miliar rupiah. Dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Sport minggu ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, jangan lupa berolahraga dan sampai jumpa.